teman-teman semua, terima kasih banyak. Semoga sudah pada batalin puasanya ya. Semoga puasanya lancar di bulan ini. Yang sudah masuk di bulan, sorry, di 10 hari kedua. Semoga semakin semangat puasanya dan semua puasa dan amalan ibadah kita bisa diterima. Oke. Yang saya mau highlight di hari ini adalah perihal keresahan saya juga. Jadi teman-teman semua, yang mau saya like ini adalah skill set basic yang harusnya itu dipunyain di era sekarang, gitu, teman-teman. Kalau dulu eranya saya, skill set basic itu tuh bisa membaca, bisa berhitung. Itu dua skill set basic. Tapi sekarang era sekarang itu tuh udah beda lagi. Nah, highlightnya adalah ini yang kayaknya nggak dipelajarin di kuliah atau di sekolahan, yaitu adalah skill set orang marketing dan seorang branding. Jadi kalian mau jadi apa aja, pokoknya nanti di sini akan saya bahas masalah POV. Teman-teman mau jadi nanti nextnya mau jadi entrepreneur kah, atau jadi pegawai kah, profesional kah, dan sebagainya itu terus ini dibutuhkan sekali gitu. Jadi hari ini kita santai aja. Terus saya akan coba buka beberapa pandangan teman-teman nanti after dari kelas ini atau di kelas ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman untuk bisa explore lagi di dunia digital, marketing itu gimana, branding itu gimana ya. Saya coba share screen dulu. Jadi teman-teman bisa catat kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan. Kalau misalkan kita nanti ada sesi pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan. Udah udah kebuka ya? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, ini temanya atau judulnya itu senjata masa depan itu adalah marketing dan branding. Ini dua keyword yang harus teman-teman punya skillnya di era sekarang. Saya tahu teman-teman rekrut tuh mayority itu adalah student, mayority itu adalah mahasiswa. Jadi after dari sini kalian mau jadi profesional kah, mau jadi entrepreneur kah, harus punya dua skill set ini. Jadi saya akan coba kasih contoh POV kalian mau jadi entrepreneur atau jadi profesional nanti. Ada tiga highlight yang mau saya bahas di malam ini. Itu pertama adalah marketing dan branding dalam bisnis. Ini bisnis bukan bisnis secara jasa doang, tapi bisnis secara teman-teman menjual jasa teman-teman nanti secara personal ya. Yang kedua adalah strategi efektif untuk meningkatkan reputasi bisnisnya. Bisnis ini tadi yang tadi saya bilang secara personal dan secara bisnis teman-teman juga. Terakhir adalah insight praktis bagi mahasiswa yang tertarik di dunia bisnis seperti itu. Jadi ada beberapa insight juga untuk bisa teman-teman after kelas ini bisa langsung dipraktekkan ya. Ini kalau misalkan ada yang belum kenal saya, nama saya Dikdaya Manggala Putra, biasa dipanggil Dika. Itu akun sosial media saya @dikdaya atau teman bisa follow. Nanti kita bisa berinteraksi di sana. Kalau ada pertanyaan di luar dari sini yang mungkin tidak terjawab, kalian bisa DM saya. Insya Allah nanti kalau kesempatan akan saya balas seperti itu ya. Saya punya beberapa karir. Saya pernah di profesional, saya pernah jadi konsultan juga dan saya sekarang jadi konsultan juga. Saya punya bisnis, saya punya agensi, saya punya bisnis F&B. Saya juga sekarang diamanahkan untuk jadi wakil direktur di marketing communication of OT Indonesia. Itu yang punya Pak Sandiaga Uno. Jadi di organisasi yang seperti itu. Ini overall karir saya sampai sekarang. Oke, ini data yang mau saya lihatkan ke teman-teman semua. Jadi ini itu adalah data kompetitifnya kita. Jadi teman-teman kalau sekarang punya mindset kompetisinya kalian itu ada di kelas kalian doang, atau ada di fakultas kalian doang, atau ada di kampus kalian doang, atau antar kampus atau antar kabupaten, ini adalah antar Indonesia, antar generasi. Jadi ini eranya yang selalu saya tidak bosan-bosan untuk ngasih tahu ke teman-teman semua. Era sekarang itu adalah era kompetisi dan kolaborasi. Jadi teman-teman harus tahu posisi kalian itu ada di mana. Saat kalian keluar nanti, yang akan kalian lawan itu apa. Makanya riset ini itu sangat penting ya. Pertama, ini saya liatin data dulu. Ini data dari Databox. Gen Z itu, ini katakan Gen Z ya. Itu umurnya dari 97 sampai tahun 2012 lahirnya. Terus kita 27% di Indonesia. Milenial, nih kalau saya milenial, itu tuh ada 25%, ada Gen X sama Baby Boomer mengikuti. Jadi mayority di era sekarang itu kalau misalnya kita sebut Gen Z, milenial, itu 53%. Jadi setengah populasi masyarakat Indonesia itu adalah sorry, Gen Z dan milenial. Makanya
semua kompetisi, semua brand-brand tuh pasti ngincernya tuh Gen Z-nya, ngincernya milenial. Kenapa ya? Karena market besar tuh setengah populasi Indonesia tuh orang-orang Gen Z, orang milenial dan paling banyak itu generasi kalian. Jadi saat kalian nanti lulus, kalian akan berkompetisi sama generasi kalian masing-masing, terus juga berkompetisi sama generasi saya, milenial, berkompetisi sama generasi Gen X, Baby Boomer dan seterusnya. Jadi persaingan itu sangat sangat apa sangat luar biasa gitu. Jadi tidak cukup hanya teman-teman nanti after dapat sertifikat, sertifikatnya bisa dipakai untuk teman-teman berkarir, nggak cukup untuk itu guys. Jadi teman harus punya skill set ini ya. Ini data yang akan saya sampaikan ini real. Jadi ini yang akan teman-teman lawan nanti. Berikutnya adalah ini kalau kita mau ngomongin bisnis, jadi saya juga menyelipin beberapa data juga. Jadi Gen Z dan milenial, ini kalau yang punya bisnis ya, Gen Z dan milenial itu 70% dari populasi tadi yang notabene setengah populasi Indonesia itu 72%-nya itu pengen punya bisnis sendiri. Nah, dari 72 itu ada pembagiannya tuh. 66% tuh belum punya usaha sendiri tapi pengen bercita-cita ingin punya usaha. Terus dari 66 itu tuh setengahnya itu pengennya bisnis F&B. Nah, 32% dari 66% itu pengennya bisnis fashion atau apa yang lainnya. Nah, sisanya itu adalah baru yang lain tuh seperti jasa atau seperti laundry, hal-hal seperti itu. Nah, ini kompetisinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu Gen Z dan milenial tuh mayoritas pengen jadi pebisnis 70% dari 52% populasi Indonesia tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa branding dan marketing itu penting? Ini pertanyaan dasar di kelas ini sehingga semoga bisa menjawab nanti di akhir kelas ini ya. Ini jawabannya. Ini saya ambil dari Seth Godin. Jadi kalau teman-teman tanya Seth Godin itu mana nanti bisa cek di Google aja Seth Godin itu siapa ya. Dia bilang di quote-nya itu adalah people do not buy goods and survive. They buy relation, stories, and magic. Masyarakat, orang-orang, market itu nggak membeli produknya kalian atau layanannya kalian. Yang mereka beli itu adalah hubungan kalian, ceritanya kalian, value-nya kalian, magicnya kalian. Jadi itu yang dibeli sama mereka. Jadi nanti kalau misalkan di sini ada yang mau ngelamar kerja, bawa sertifikat, bawa apa, apa ya, IPK 4 dan sebagainya, yang ke user bukan HRD ya, user itu bukan itu yang dicari sama dia. Yang dicari adalah cara mannernya kalian, story-nya kalian, relationship kalian, cara kalian mengobrol dan sebagainya itu yang penting. Jadi selain dari sertifikat itu, yang berikutnya adalah cara teman-teman memarketingkan diri kalian, membranding diri kalian ke usernya kalian itu kalau bekerja. Itu juga sama kalau bisnis. Sama juga kalau bisnis berarti yang kalian jual adalah bisnisnya kalian seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk apa itu marketing dan branding. Mungkin di sini juga sering dengar kata, oh ini marketing, ini branding. Sebenarnya pengertiannya apa sih secara teori? Ini saya langsung bagi dua aja. Marketing dan branding itu ada verb ing-nya, teman-teman. Berarti itu kata kerja. Jadi ingat itu, marketing dan branding itu sebenarnya kata kerja. Jadi proses sebenarnya. Jadi ada verb ing-nya. Kalau marketing itu adalah proses memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa. Jadi kalau marketing itu proses memperkenalkan. Ini loh, misalkan teman-teman jualan sesuatu, bisnis sesuatu ini loh, gua punya ini, gue punya ini. Nah, itu marketing memberitahukan ke market kalau kalian punya sesuatu, baik itu jasa, baik itu diri kalian sendiri atau seperti apa. Branding, bedanya marketing dan branding, branding itu adalah membangun identitas dan persepsi bisnis. Jadi kalau marketing itu ngasih tahu ke orang kalau kalian punya sesuatu yang bisa kalian tawarkan, kalau branding itu adalah membangun identitas dirinya kalian, membangun identitas dan persepsi usahanya kalian atau dirinya kalian sendiri. Gitu. Beda ya. Jadi marketing itu ngasih tahu, kalau branding itu adalah membangun identitasnya diri kalian supaya orang kenal kalian sebagai apa. Seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh di Apple. Nah, kalau Apple kan semua orang pasti tahu ya Apple ya. Nah, Apple ini bedanya branding dan marketing. Kalau branding menciptakan identitas, kalau marketing itu menyebarluaskan identitas itu. Nah, Apple melakukan itu. Apple itu menciptakan branding yang eksklusif, terus teknologinya selalu update. Marketingnya ngapain? Marketing itu memberitahukan ke orang, ini loh inovasinya gue, ini loh brandnya saya itu seperti. Nah, itu perbedaannya di branding itu menekankan desain eksklusifnya di Apple,
Kalau marketing ini ngasih tahu ke orang ini loh desain desain gua yang bagus dan sebagainya gitu. Mungkin contoh di sini yang punya Apple, saya yakin dan percaya bedanya orang punya iOS dan punya Android itu kalau Android itu pasti lebih spesifik RAM-nya berapa, apalagi ya kameranya berapa dan sebagainya. Nah, mayority orang punya Apple itu nggak tahu seperti itu. Yang mereka tahu adalah gue punya Apple, value-nya tinggi, bisa upgrade skill dan bisa memberikan positioning di market. Itu nah itu fungsinya Apple. Jadi Apple ngasih value seperti itu untuk pada para user-usernya. Nah itu fungsi branding dan marketing di sisi Apple. Ini adalah pilar utama branding yang kuat supaya teman-teman bisa tahu nih bedanya marketing dan branding ya. Kalau branding itu harus punya brand identity. So, kalau kalian punya bisnis berarti logonya seperti apa, warnanya gimana, tone of voice-nya gimana, apa bedanya. Kalau logo ya bentuk logo, warna ya misalkan kalau Facebook warnanya biru, kalau Apple itu rata-rata tuh monokrom putih, hitam, silver dan seterusnya. Tone of voice itu adalah visual yang ingin kalian tampilkan. Misalkan apakah ceria, apakah premium, nah itu tone of voice. Detailnya gimana nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Kalau nggak teman-teman bisa note ini cari di Google seperti apa. Gitu. Karena kalau 1 jam kayaknya nggak akan bisa saya bahas sedetail itu. Yang kedua adalah brand positioning. Nah, ini kalau kalian punya usaha, punya bisnis, branding itu siapa target pasarnya kalian, apa keunikannya kalian. Itu brand positioning. Jadi jangan sampai sama dengan yang lain. Kalian jualan pisang goreng, yang lain jualan pisang goreng, kalian jualan pisang goreng. Ah, bedanya kalian sama yang lain itu apa? Nah, itulah brand positioning. Oh, kalau pisang goreng gua mah pakai topping, Kak. Kalau pisang goreng gua mah dari pisangnya langsung dari Banten misalkan. Nah, itu kan keunikan tuh. Nah, itu yang dijual. Nah, itu yang dimaksud dengan branding. Berikutnya adalah brand konsistensi. Jadi pesan yang ingin kalian sampaikan dari logonya, target marketnya, dan sebagainya itu harus konsisten terus menerus sampai orang kebentuk. Itu yang dilakukan oleh Apple, itu yang dilakukan oleh Nike dan seterusnya. Karena mereka memberikan message terus terusan sehingga kalian kebentuk persepsi tentang sebuah brand. Kita lanjut. Ini adalah strategi marketing yang efektif yang bisa saya lakukan. Jadi pertama adalah pahami target audiensnya, siapa mereka. Jadi kalian harus tahu nih, kalian mau ketemu sama siapa, mau jualan sama siapa tuh harus tahu siapa. Apa kebutuhan mereka? Apa yang mereka inginkan dari jasa yang kalian atau apa yang ingin mereka inginkan dari apa yang kalian jual. Yang ketiga adalah fokus pada customer experience. Kasih tahu ke orang kalau kalian punya ini, kalian punya ini, kalian punya ini, kalian punya kelebihan ini yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga mereka kebawa dan merasa experience-nya itu cocok sama kalian seperti itu. Yang berikutnya adalah gunakan digital marketing. Nah, sekarang semua mau kata teman-teman mau sama branding, mau bisnis, mau profesional, mau jadi karyawan, kasih tahu ke semua orang tuh kalau teman-teman tuh hadir, teman-teman tuh ada lewat mana, lewat sosial media, kalau bisnis berarti lewat influencer, lewat iklan, dan sebagainya. Jadi sangat relate sekali kalian mau jadi apapun, itu gunakanlah digital marketing untuk ngasih tahu ke orang. Saya punya kelas sebelumnya di Trackpro, perihal personal branding. Salah satunya yang saya highlight adalah perihal digital ini. Mana kalian harus ngasih tahu ke orang lain kalau kalian itu siapa. Berikutnya adalah analisa data. Kalau di bisnis penting. Semua keputusan, semua usaha, semua itu by data. Gunakan data untuk mengambil keputusan dan gunakan tools data analisa. Gunakan tools misalkan kayak Google Street atau kalau data dan sebagainya. Banyak fitur-fitur analisa data yang gratis sekarang, yang online sekarang. Jadi teman-teman di sini catat dulu aja, terus explore di Google, analisa data apa yang kalian butuhkan. Tapi yakinlah data itu sangat penting. Jadi setiap mengambil keputusan jangan just feeling, tapi only data. Jadi data yang harus menentukan keputusan kalian mau kemana. Gitu. Ini 3 pilar utama untuk kalian membangun strategi marketing yang efektif ya. Ya, ini adalah strategi branding yang efektif. Jadi tadi ada marketing, sekarang kita ngomongin branding. Bangun identitas yang kuat, kasih logo, berikan warna, storytelling yang menarik, pesan yang konsisten. Jadi 3 pilar ini yang tadi saya bilang marketing itu gimana, branding itu gimana, itu penting. Jadi teman-teman jangan jangan sampai ketukar. Kalau branding itu
logonya, warnanya, storytelling yang menarik persepsinya orang karena orang Indonesia itu suka suka diceritain. Jadi kalian harus ngebangun usahanya kalian nanti atau ngebangun personalitinya kalian nanti itu dengan storytelling. Misalkan kalau personality, oke saya dari daerah Pak gini gini gini, terus saya hobinya adalah beauty atau sebagainya. Nah, itu yang diceritakan kalau misalnya kalian mau menukar jasanya kalian sebagai personal branding ya. Nah, kalau jujur saya banyak sekali dapat klien-klien itu dari mana? Dari personal branding saya, dari identitas saya sebagai identitas saya di digital. Yang berikutnya adalah jaga konsistensi. Semuanya tuh harus selaras. Jadi kalau hari ini kalian ngomong A, besok ngomongnya A, besok ngomongnya A. Jadi jangan sampai muter-muter sehingga membingungkan orang. Ini orang ini dia nih, misalkan nih contoh, oh kamu tuh kalau kita ngomongin personal branding ya, oh kamu itu sukanya Liga Inggris MU. Ini MU, MU, besoknya nggak MU lagi, besoknya jadi Liverpool. Nah, itu beda tuh. Jadi harapan itu konsistensi sehingga orang tuh ngebentuk. Di bisnis juga sama. Kalau misalkan kalian punya bisnis, ya konsistensi dalam memberitahukan kalau kalian jualan, misalkan tadi contoh saya bilang jualan pisang goreng, ya kasih tahu. Saya jualan pisang goreng ada toppingnya, besoknya pisang goreng ada toppingnya, besoknya pisang goreng ada toppingnya. Itu terus konsisten supaya orang mengenal usaha kalian, mengenal diri kalian. Yang ketiga adalah ini kalau untuk di bisnis ya, libatkan audiens, buat campaign interaktif. Jadi kalau misalkan kawan itu punya bisnis, libatkan orang yang cobain, tanyain mereka apakah bisnis kalian tuh mereka tertarik sama bisnis kalian dan sebagainya. Jadi selalu libatkan orang, libatkan data supaya apa yang kalian eh, apa yang kalian buat itu juga bukan hanya dari feeling kalian doang, tapi juga dari orang-orang di sekitar kalian. Oh kayaknya kamu misalkan toppingnya, ini kayaknya toppingnya ini dikasih topping Oreo deh, nah, misalkan itu. Jadi libatkan audiens untuk bisa memberi saran masukan di bisnis kalian. Ini strategi branding efek saya dicatat. Ini adalah studi kasus branding yang sukses, yang teman-teman saya yakin dan percaya semua orang tanpa saya sebutkan tahu logonya ini logo apa. Yang satunya itu adalah Nike, yang sebelahnya lagi itu adalah Apple. Branding dan marketingnya tuh sangat-sangat strong. Jadi bedanya adalah ini saya bedain ya. Kalau Nike, brandingnya itu adalah storytelling dan empowerment. Jadi ngasih tahu. Jadi Nike itu sangat jago dengan cerita. Jadi dia menceritakan Zero to Hero, dia menceritakan perihal lifestyle-nya dan sebagainya, kuatannya, daya tahan dan sebagainya. Jadi Nike itu yang dijual itu bukan bukan fitur sepatunya atau fitur jersey-nya, tapi yang diceritakan adalah yang dia jual itu adalah cerita dari produknya dia. Nah, itu jagonya Nike. Nah, bedanya Apple, Apple itu membranding diri dia tuh dengan eksklusivitas dan simplicity. Bedanya kalau misalnya Android kan banyak tuh, Vivo, Samsung, apalagi Oppo dan sebagainya. Tapi Apple nggak mau. Apple ya Apple, gua sampai charger pun dulu kalau charger sekarang udah ya kan udah Type C ya. Sebelumnya iPhone 15 14 ke bawah, nah, itu semuanya tuh kan pakai chargernya iPhone sendiri karena dia pengen meng-highlight diri dia eksklusif sehingga orang-orang yang pakai Apple itu adalah orang-orang yang eksklusif, orang-orang terkesan orang-orang pilihan. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Apple. Nah, itu juga bisa jadi teman jadi contoh kalian nanti mau seperti apa. Personal diri kalian atau usahanya kalian itu sangat berpengaruh sama branding. Jadi jangan hanya marketing doang ngasih tahu ke orang kalau kalian punya usaha, ngasih tahu orang kalau kalian mau kerja di sini, tapi kalian harus ngasih tahu nilai kalian itu seperti apa. Itu adalah eh, branding seperti itu ya. Jadi ini studi kasusnya Nike, studi kasusnya Apple. Semoga teman-teman bisa dapat nih. Karena teman-teman pasti user di sini, saya yakin dan percaya teman-teman pasti usernya Nike atau usernya Apple. Nah, ini terakhir dari saya, teman-teman, tips untuk mahasiswa. Jadi ini kata-kata kan mahasiswa ya. Jadi apapun itu, mau kalian nanti nanti saya tadi bilang mau kalian jadi profesional nanti, mau kalian milih jadi entrepreneur, mengembangin usaha dan sebagainya, ini tips yang dari my experience ya. Pertama adalah coba mulai dari hal kecil. Coba bangun personal branding di media sosial. Saya banyak sekali ketemu beberapa klien, ada beberapa Gen Z yang dia tuh kebingungan untuk ngebangun personal branding dia. Pada personal branding dia kuat. Karena pas saya lihat, saya kan
first account-nya, waduh, apa pasif banget. Pas lihat second account-nya, rame. Padahal second account-nya tuh harus second account-nya yang dipindahkan jadi first account. Karena sekarang itu opportunity itu sangat luas. Jadi orang-orang bisa mendapatkan opportunity dari personal branding dia di sosial media. Jadi teman-teman coba bangun personal brandingnya untuk bisa expand dari marketing dan brandingnya nanti ya. Berikutnya adalah yang kedua, pelajari tren terbaru. Ikuti perkembangan digital marketing. Sekarang sudah ada AI dan sebagainya. Yuk, jangan malas belajar terus-terus. Misalkan kayak graphic design dan sebagainya. Saya ketemu semua Gen Z itu pasti bisa Canva. Jadi kalau di sini ada yang tidak bisa Canva, coba direnungkan kenapa kalian tidak bisa Canva. Karena Canva itu kalau di era saya itu kayak Microsoft PowerPoint kalau zaman saya. Jadi di era milenial itu kalau misalkan tidak bisa Microsoft Office itu dianggap aneh. Nah sekarang itu kalau tidak bisa Canva itu dianggap aneh. Nah jadi saya teman-teman kalau misalkan di sini yang sudah bisa Canva, ekspor lagi, yang belum bisa Canva, naikin lagi. Karena itu trennya sekarang seperti itu. Makanya tadi saya bilang, pelajarin tren terbaru, pelajarin AI gimana, ChatGPT gimana, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus melek tentang digital ya. Terus berikutnya adalah bangun jaringan, bergabung dengan komunitas bisnis atau komunitas marketing, bangun misalkan kalian nggak harus bisnis ya, kalau misalkan personal diri, bang saya itu tuh hobi jogging, berarti kamu harus gabung tuh sama komunitas jogging, bang aku nih hobi sepeda, eh, bergabung sama komunitas sepeda, pelajari dan sebagainya, sambil ngebangun personal branding juga. Jadi terus terus ngebangun diri, terus ngasih tahu lihat kalian tuh siapa dan sebagainya, itu bisa ngebangun diri, motivasi teman-teman bisa membuka peluang-peluang yang banyak. Saya dapat beberapa opportunity itu dari komunitas seperti itu, sehingga saya direkrut sama Pak Sandiaga Uno itu dari komunitas guys. Jadi bangun jaringan komunitasnya kalian, join sini. Bang, aku bingung gabung di mana. Itu grup Telegram banyak, grup di X banyak, grup di channel WA banyak. Masuk aja dulu di sana, coba pelan-pelan untuk aktif. Dah, lebih ke sana fase ke sana aja. Ini pelan-pelan untuk teman-teman bisa ngebangun, nanti lama-lama bentuk tuh polanya kalian harus seperti apa. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Jadi semua teori yang saya sampaikan tadi di awal sampai sekarang harus kalian praktekkan. Jadi praktek langsung. Jadi jangan cuma dicatat atau cuma ikut kelasnya cuma buat buat dapetin sertifikatnya doang. Saya akan bisa garansi itu sangat merugikan teman-teman sendiri. Karena tadi kalian sudah lihat tadi data tadi, persaingan kalian itu bukan cuma buat kelas kampusnya kalian doang, fakultas kalian doang, antar kampus bukan, tapi antar generasi, Gen Z sama Gen Z, Gen Z sama milenial dan seterusnya. Jadi langsung praktekkan hal-hal kecil pun coba teman-teman praktekkan. Yang punya bisnis, yang pengen punya bisnis, coba mulai belajar bisnis seperti apa, ikut-ikut komunitas bisnis. Kalau misalkan pengen, bang, aku nih mau eh, jadi profesional dulu bang, mau jadi karyawan dulu dan sebagainya. Udah, ikutin terus. Coba tingkatkan apa self skill set yang kalian nih salah satunya tuh ikut kelas ini dan sebagainya seperti itu penting. Jadi hari ini eh, kelasnya yang mau saya sampaikan adalah semoga bisa membuka cakrawala teman-teman, bisa mengeksplor lagi diri kalian seperti apa. Karena saya banyak sekali ketemu di luar dari track pro ini tuh mahasiswa atau gen-gen itu yang bingung dia tuh nanti mau kemana gitu. Padahal udah saya kasih tahu, ujungnya saya bilang, lu praktek aja dulu. Kamu kepikiran apa, lu praktekin. Pikiran apa, praktekin aja. Jadi supaya nggak dapat fase bingungnya seperti itu. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Oke, ini kesimpulannya ada 3 poin yang teman-teman harus wajib catat dan harus dipraktekkan ya. Jadi jangan sampai cuma berharap sama sertifikat doang, itu sangat sayang. Sertifikat apakah salah? Enggak. Karena sertifikat itu benar dan penting. Kali saya bilang, sertifikat itu benar dan penting, tapi untuk di layer pertama. Layer kedua, orang nggak lihat sertifikat kalian lagi, tapi yang orang lihat adalah value-nya kalian itu seperti apa. Ya, itu penting juga. Marketing, ini saya jelasin ya. Marketing dan branding adalah investasi jangka panjang. Jadi nggak bisa malam ini kalian tahu marketing branding, besok dicoba dan langsung dapat efeknya. Nggak kayak gitu guys. Jadi lama. Saya ngebangun personal branding saya ngebangun bisnis saya ngebangun orang trust sama saya itu nggak cuma hitungan bulan, tapi hitungan tahun. Hingga track tuh mau eh, minta saya untuk ngisi kelasnya Trekpo itu karena Trekpo keras sama saya. Kalau saya bukan siapa-siapa dia nggak akan mau tuh, itu sederhananya. Dan itu ngebangun gimana? Ngebangun itu bertahun-tahun. Nah, jadi
Mindset kan dalam hati mulai start teman-teman untuk berinvestasi dengan diri sendiri, belajar marketing, branding, karena marketing branding adalah investasi jangka panjang. Saya bisa garansi sangat banyak sekali opportunity di luar sana yang akan kalian dapat kalau kalian bisa tahu marketing branding diri teman-teman. Seperti itu. Yang kedua adalah strategi efektif membutuhkan riset tadi, kreativitas dan konsistensi. Riset tadi saya bilang data, kedua adalah kreativitas. Kreativitas itu penting, kreativitas itu diasah. Kreativitas itu dari sudut pandang. Makanya teman-teman membutuhkan circle yang positif. Makanya tadi saya bilang teman-teman harus join komunitas, join kelas-kelas seperti ini, terus konsistensi ngebangun diri sendiri supaya orang-orang tahu. Contoh nih, misalnya nih, after kelas ini kalian foto, bikin story kalau kalian lagi ikutin kelas ini itu kan membangun credibility tuh. Oh, ternyata si Doni ikut kelas ini supaya dia gini 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 gini. Itu kan jadi ngebangun personal branding teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya. Gitu. Jadi dan konsistensi. Jadi jangan jangan tiba-tiba eh vakum. Misalkan kalian ikut kelas 3 tapi yang kalian posting cuma satu. Itu jangan liatin tuh. Misalkan nanti ada komunitas apa, komunitasnya itu channel dia ada pertemuan offline, ikut foto dan story dan sebagainya itu tadi bagian dari digital tadi. Terus yang terakhir adalah ini yang penting sekali, jangan takut untuk mulai dari sekarang. Teman-teman cobain, teman explore. Tadi ada beberapa keyword-keyword yang saya sampaikan, catat, terus explore di online, di internet. Jadi jangan main game online doang, teman-teman. Jadi coba explore diri kalian, lihat keyword yang kalian 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 pengen seperti apa dan sebagainya. Agar kalian bisa bersaing di generasi kalian, kalian bisa bersaing di antar generasi kalian, kalian bisa bersaing di industri yang ke depan itu akan lebih berat sekali seperti itu. Ini saja saya, ini saran saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di Ramadan ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan. Kalau misalkan sudah oke, teman-teman bisa explore, terus berbagi sama orang, semoga bisa jadi amal jariah untuk saya juga, untuk amal jariah untuk teman-teman semua, untuk bisa semakin banyak orang yang paham dan ngerti tentang marketing branding. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak buat buat apa? Buat presentasinya. Udah 140 orang. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya lebih happy kalau kelas saya itu saya lebih happy ada yang ngobrol langsung sama saya, bukan di chat gitu. Kalau di chat juga akan saya baca sih. Tapi kalau misalkan ada yang apa? Ada yang mau ngobrol langsung sama saya, itu oke juga seperti itu. Oke, thank you banget Pak. Mungkin ini udah ada satu pertanyaan sih, tapi lewat chat. Mungkin Boleh. oke, mungkin kita bahas pertanyaan yang di chat dulu, terus nanti ada satu Kadimas yang raise hand gitu ya Pak setelahnya. Oke. Oke, ini ada dari Kak Anis. Kak, saran buat fresh graduate nanti usaha apa ya yang lebih menjamin buat pemula nanti F&B atau fashion gitu. Silakan Pak. Oke. Siap. Kalau saya ngasih suggestion ke fresh graduate atau yang newbie istilahnya untuk memulai bisnis, pertama adalah passionnya. Ini passionnya apa? Karena passionnya itu F&B atau fashion. Karena dua-duanya itu opportunity-nya sama menurut saya. Di era sekarang, kamu mau jadi mau bisnis fashion, oke. Okay. Mau F&B, oke. Okay. Tinggal highlight point yang tadi saya bilang itu di detailing. Jadi not yang saya bisa saya sampaikan adalah kamu passionnya apa. Mulai dari yang kamu suka dulu aja menurut saya. Itu penting. Jadi jangan mengerjakan sesuatu hal yang tidak masuk dari hati kalian. Jadi kalau kalau kamu misalkan contoh nih, saya itu punya agensi marketing, energi marketing itu karena saya passion di sana. Saya punya F&B karena saya passion di F&B itu karena saya suka. Jadi itu karena saya suka makan. Jadi saya bikin bisnis F&B itu salah satunya. Jadi hal gitu ya yang menurut saya Anies bisa coba. Jadi coba jangan ragu karena dunia digital itu sangat lebar dan banyak sekarang itu tidak ada namanya pengkotak-kotakan ya. Misalkan nanti ada nih pengajar bilang bagusan F&B karena bla bla bla, bagusan fashion karena bla bla. Enggak ada. Saya nggak percaya begituan. Saya bukan edukator, saya adalah praktisi. Jadi apa yang saya jelaskan adalah apa yang saya praktekkan dan apa yang saya jelaskan dan apa yang saya contohkan ke teman-teman yang lain. Jadi suggestion saya adalah apa yang kamu suka aja, Anis. Apa yang passion, apa kamu itu aja dulu. Kamu suka apa? Fashion, contoh misalkan ya. Oke.
Tapi saya tuh fashion pengen tuh yang muslimah kak. Oke, saya muslimah nih. Dari muslimah, muslimahnya mau apa nih? Gamis kah? Hijab kah? Apa yang lain? Nah itu diturun-turunin terus seperti itu. Tapi not dari saya. Kalau teman-teman pengen punya bisnis, jangan general. Tapi adalah niche-nya. Bisnis sekarang itu sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik seperti itu. Maaf kak, suaranya kecil. Aduh, halo. Di sini sih baik-baik saja ya Kak. Mungkin kakaknya bisa lebih kamu Muhammadnya bisa lebih digedein lagi suaranya. Oh, siap, Soalnya di siap, kita siap. masih normal. Ya, alhamdulillah. Oh, Kalau udah perlu Pak. nggak? Oh, siap. Oke. Ini ada Ini Dimas di tangan. ada Kak Dimas ya. Silakan Kak Dimas. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Pak. Kak aja, jangan panggil bapak. Ketuaan saya. Apa? AA panggilnya. Ah, jangan AA. Saya bukan orang Sunda. Silakan, Kang Oke, Dimas. Kak. Lanjut. Pertanyaannya, bagaimana sih, Kak, cara kita bisa menentukan target pasar yang tepat untuk produk digital? Kebetulan saya untuk produknya itulah produk digital. Cuma, jujur saya itu agak worry ya, karena yang saya jual belikan ini adalah eh barang-barang yang bisa dikatakan ilegal. Misalnya gini, saya beli buku digital harga lima ribu misalnya. Kemudian saya jual 7.000, itu pun tanpa sepengetahuan dari pemilik buku tersebut yang mereka keluarkan gitu. Biasanya kan ada royalti ya. Nah, itu yang pertama saya agak worry ya. Nah, apakah produk digital itu eh, bisa sesuai untuk target pasar di TikTok ataupun LinkedIn. Nah, ini juga yang saya tanyakan juga. Untuk yang di LinkedIn, kebanyakan mayoritas menengah ke atas. Mereka itu jauh lebih cerdas, cermat dalam pengambilan keputusan, dan bahkan ketika respon dari konten yang saya buat, mereka lebih apa ya, lebih kritis gitu ya untuk berkomentar dan lain sebagainya. Beda halnya dengan TikTok. Kalau untuk TikTok, kebanyakan mereka itu kayak menye-menye, ngeledek, atau bahkan seolah-olah itu tidak penting gitu. Itu sih. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa menentukan target pasar yang tepat gitu. Karena produk saya itu digital. Produk digital ya buku-buku, entah pengembangan diri. Itu saya hampir banyak ya, ada ratusan juga. Nah, cuma itu kendala saya. Pertama, saya agak worry, takutnya dikasusin karena apa ya, tidak sepengetahuan dari pemilik buku tersebut gitu. Kemudian saya juga agak takut juga karena dari kritikan komentar-komentar yang memang eh, lebih tajam gitu. Dan terakhir, kalau misalnya memang itu tidak dibolehkan, apa sih Pak strategi pemasaran digital yang efektif, atau mungkin saya itu tertarik dengan dunia digitalisasi. Kalau misalnya memang buku digital seperti itu tidak boleh diperjualbelikan, apakah ada selain e-course ya? Karena kalau untuk e-course mengajar, jujur saya masih kurang, terutama dari waktu sih Pak. Itu. Terima kasih. Oke, good. Dimas, luar biasa. Ini dari beberapa kelas saya sama Trackpro nih baru pertama kali nih ada yang nanyain kelas ada produk digital. Karena produk itu emang lagi ngetren. Nah, pertanyaan saya, Dimas, jangan off dulu. Saya mau nanya ada beberapa pertanyaan sebelum saya yang jawab ya. Mas, Boleh, Dimas, silakan. pertama adalah kamu platform produk digitalnya apa? Bukunya atau apa buku? Sorry, platformnya. Jadi platform orang mau mengakses produk digitalmu kemana? Saya Setoko Pak. Aplikasi Setoko. Oh, saya toko. Oke. Kan Toko kan sekarang tuh pertama. banyak tuh. Ada Scala, ada Link ID, tahu ya? Ya, itu juga saya juga masuk. Terus sama Shopee sih Pak. Itu mah agak, Shopee. Oh, kamu. kalau Shopee tapi Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau produknya itu apa aja? Kalau kamu bisa bisa cek nggak? Ini nih supaya jadi contoh ke yang lain juga ya. Mungkin yang lain juga ada interest sama produk digital. Kamu boleh ketik di chatnya itu link platformnya apa. Jadi saya bisa lihat juga. linknya. Ya, link platform untuk orang bisa mengakses produk digitalmu itu apa? Saya izin ya Pak ya, nih saya share ya Pak Ya, ya ya. sebentar.
Oke. Ini saya sambil jawab ya. Semoga bisa Boleh. membantu ya, Dimas Bapak ya. bisa akses nggak nih kira-kira? Ya, Bisa akses nggak tuh? Udah saya kirim. Ada nggak di chat? Bisa dikirimkan ke chat dulu, jadi bisa diklik, Kak. nanti saya sambil nunggu ya. Nih, kalau misalkan oke setoko, Itu Kak. Kemarin itu saya juga ada ide sih Kak. Jadi kan saya bikin sekarang kan lagi marak digital marketing ya. Jadi kayak bikin ads, kemudian konsumen itu ngeklik, lalu jika dia tertarik dia harus transfer terlebih dahulu, nanti kekirim otomatis ke email pribadinya itu konsumen atau customer. Nah, cuma sekarang saya lagi masih pelajari sih. Nah, cuma yang ini nih yang saya khawatirkan, boleh nggak sih sebenarnya jual produk digital kayak begini nih? Karena saya takut apa ya di sidak gitu sama pemiliknya langsung. Tapi ada beberapa yang memang buku digitalnya itu langsung dari luar negeri. oke. Oke, Penciptanya nih. gitu ya. Kalau di setoko baru 20 doang sih, Pak. Nggak begitu banyak. Karena saya masih agak takut. Oke, ini coba saya jawab ya. Ini dari Boleh. perspektifnya ya. Mungkin dari Dimas mungkin banyak suhu-suhunya juga tentang produk digital, tapi ini POV-nya saya Dimas ya. Sama eh kalau saya tidak tidak menganjurkan produk digital itu kamu nyaplok dari yang lain terus kamu jual. Kamu misalkan tadi kamu beli e-book 5.000 terus kamu jual 7.000. Kalau misalkan itu emang dari ada certified-nya ngasih tahu kalau itu emang bebas dijual lagi kan itu is okay. Tapi kalau enggak jangan menurut saya. Nah, terjadi misalkan nanti tiba-tiba kamu viral, tiba-tiba Ya. naik, itu serangannya sangat banyak sekali. Teman-teman saya banyak banyak kejadian seperti bisa di ban, bisa dihajar, bisa di apa-apa itu bisa kemana-mana tuh efeknya. Jadi saran saya stop aja masalah kamu camot sama beli 5.000 terus jual 7.000. Nah, masukan saya adalah pakai affiliate aja. Contoh misalkan nih pakai semua platform kayaknya sudah ada. Jadi misalkan kayak link ID itu kan dia ada sistem afiliatornya tuh, affiliate-nya tuh. Kamu ambil affiliate aja seperti itu. Itu yang pertama. Jadi pakai platform saran saya tuh kalau saya tuh pakai satu platform aja. Jadi kalau misalkan di mas sekarang cek Instagram saya, sebenarnya di profil saya tuh saya punya link ID itu produk digital saya juga. Jadi saya punya produk digital yang saya bikin sendiri. Terus juga saya tuh saya pakai affiliate aja. Jadi omset saya tuh masuk tuh dari affiliate dan itu emang resmi. Jadi saya punya produk digital sendiri, terus saya masukin, terus saya jadi affiliate juga. Jadi linknya itu terkonek sama user utamanya. Jadi misalkan produknya terjual di platform saya, produknya apa, misalkan nih contoh personal branding siapa, e-booknya Mm-mm. harganya 50.000, terjual di platform saya, dia dapat 40.000, saya dapat 10.000 seperti itu kan lumayan. Dan itu resmi, saran-saran saya seperti itu. Nah yang kedua Iya. adalah tadi saya buka e-booknya, bukan e-book sih, platformnya apa Dimas. Ya. Ini coba saya lihatin ke teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa belajar juga, mana tahu ada yang interest ya. Mumpung masih ada supaya supaya ini sekali lagi saya bilang ini POV saya ya Dimas ya. Jadi belum tentu benar juga dan sebagainya. Tapi ini eksperimen saya. Udah kelihatan ya. Ini punyanya Dimas ibuku digital. Dia bikin platform seperti ini. Nah, kalau di saran saya adalah pertama terlalu mass product, terlalu banyak produknya. Saran saya lebih spesifik kalau kalau bagi saya ya. Jadi kalau kita ngomongin ebook, jadi kalau kita ngomongin ebook atau produk digital, spesifik needs-nya apa. Kalau saya, kalau misalkan saya itu beberapa bulan itu lagi coba explore personal branding. Jadi ebook saya, kelas saya, semuanya itu tentang personal branding semuanya. Jadi orang kalau mau ngebangun personal brandingnya pakai platform saya, buka platform saya. Jadi nggak banyak cerita sebenarnya. Jadi misalkan kamu mau mau masukin, saya mah produksinya mau self development, bang. Ya self developmentnya yang spesifik. Saran saya di era sekarang. Jadi kamu nggak bisa lalu gak ada apa yang kamu minta kita ada. Itu nggak bisa lagi kalau menurut saya di era sekarang. Jadi Oh, iya, iya, iya. jadi spesifik. Misalkan kamu ngomong apa nih? Self 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 apa self development tuh misalkan nih aku mau mau self development perihal public speaking bang. Oke, public speaking. Nah public speaking bisa speak lagi tuh. Public speaking untuk siapa?
untuk entrepreneur kah, untuk bisnis kah, untuk mahasiswa kah, atau untuk guru kah dan sebagainya. Jadi spesifik seperti itu. Jadi hal-hal gitu yang spesifik dan kalau bisa tuh banyak, bukan hanya ebook, bisa kelas tadi yang saya bilang. Kalau saya tadi kamu lihat kalau kamu tadi ngomong, menurut saya kamu punya public speaking yang bagus. Jadi tinggal diasah dan bangun percaya dirinya aja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah naikin personal branding. Mau kamu jadi afiliator di TikTok, mau kamu jadi eh, reseller di Shopee dan sebagainya, personal branding penting. Di zaman sekarang orang nggak akan mau beli sesuatu hal dari orang yang dia nggak kenal. Saya jamin dan Betul, percaya. benar-benar. Makanya itu doang. Jadi kamu mau jual apapun itu kalau orang nggak kenal, contoh misalkan ini kenapa saya di awal saya ngasih tahu nih, ini saya Digdaya, saya begini 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 begini, karir saya seperti seperti tujuannya supaya apa? Karena kalian di sini 140 orang nih mungkin ada yang nggak kenal sama saya, mungkin ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Saya ingin ngebangun itu supaya orang trust sama saya dulu. Karena kalau nggak, apapun yang saya omongin tadi itu dari beberapa menit sebelumnya itu orang nggak akan mau dengar. Kenapa? Orang nggak tahu ini siapa nih si bapak pakai kacamata ngomong seperti itu. Jadi personal branding Iya, penting. Saya bangun benar. itu. Nah, berikutnya adalah setelah kamu punya itu, cari platform sosial media yang tepat. Misalkan bisa di website, sorry, bisa di kalau di TikTok, misalnya TikTok itu bukan jadi ajang ngasih tahu kamu punya personal branding, tapi ajang marketingnya. Tadi kan ada marketing dan branding ya, yang saya bilang. Nah, marketingnya Iya, bagus loh. Kalau untuk kamu ngebangun brandingnya agak berat. Nah, TikTok itu tuh isinya itu adalah sangat general sekali. Semua orang bisa berkomen dengan sesuka hatinya. Beda sama di Facebook, Instagram, sama di LinkedIn. Kenapa tadi kamu bahas LinkedIn? Ya, LinkedIn isinya profesional semua. Mereka pakai kritis. Dan mereka nggak akan mau tuh beli ebook harga 7.000. Saya jamin dan percaya. Ya nggak? Hal-hal itu yang seperti itu. bikin saya insecure, Pak. Itu yang bikin saya takut dan malu. Jangan malu, jangan minder. Nggak apa-apa, santai. Nah, itu contohnya. Jadi, kalau misalkan tadi mungkin nanti Dimas bisa buka Instagram saya, itu profil saya itu ada e-booknya saya. Sorry, bukan e-book. Ada Mhm. link produk digital saya. Ya, di sana isinya tuh beberapa soft document personal branding, kelas saya, ebook yang saya bikin dan seterusnya hal seperti itu juga. Jadi saran saya bangun bangun produk sendiri aja. Kalau mau belum belum punya, afiliat aja. Teman-teman saya banyak punya produk digital tuh isinya tuh nggak ada yang dia bikin, tapi dia afiliasi sorry, jadi afiliator ebook kelas-kelasnya orang aja dapat cuan dari situ itu. Tapi personal branding dia kuat seperti itu. Semoga bermanfaat Dimas. Terima kasih banyak Pak Dikdaya. Ini yang saya butuhin sih Pak. Karena kemarin juga saya udah nemu terkait dengan public speaking dan itu benar-benar spesifik Pak tentang MC wedding. Itu saya benar-benar saya ikut e-course-nya juga, kemudian saya juga apa namanya beli gitu, beli bukunya. Nah, mungkin sekarang nih saya mau beli e-booknya Pak Adikdaya sih terkait dengan personal branding biar benar-benar nih saya tuh kena Nanti gitu. terkesan saya promosi di sini. Memperdalam terkait. Saya tuh sangat suka Pak tentang edukasi tuh sangat suka. Apalagi jujur nih Pak Adikdaya itu keren banget sih. Tentang penjelasannya tuh detail, Ya. spesifik, persuasif. Ah, the best lah pokoknya. Nih kalau saya kasih rating 10/10 dah Pak. Waduh, Iya, luar dia biasa. belum berkenalan tahu. Udah. Thank you Dimas. Terima Semoga kasih Pak bermanfaat ya. Dikdaya. Terima kasih Kak Laurencia. Ya, Sama-sama, siapa lagi yang mau Kak. bertanya? Ini ada Pak, beberapa ada di chat. Coba saya bacakan ya. Sebentar. Ini ada dari em, Kak Faris. Saya mau tanya Kak, bagaimana cara kita mencari tahu atau riset bahwa di daerah kita itu masyarakatnya butuh sesuatu produk atau jasa apa? Dan bagaimana cara kita mencari tahu kalau produk atau jasa kita itu bisa dikatakan sebagai peluang di daerah kita? Oke, ini contoh langsung kita contoh ini Muhammad Faris daerahnya mana? Muhammad Faris bisa dijawab Muhammad Faris. Tuh, udah ada tuh yang jawaban di chat. Di Pulau Surabaya, tidak Kak. boleh jenis pembajakan atau benar. Surabaya Kak, saya mau tanya Kak bagaimana cara bisa mencari tahu di daerah. Oke. Kalau dari saya, ini POV saya kembali ya teman-teman ya. Ini
Karena saya bukan edukator, saya itu praktisi. Jadi apa yang saya lakukan itu by my experience ya. Kalau misalkan saya mau bikin bisnis sesuatu hal, itu yang saya riset itu adalah kebutuhannya orang tuh seperti apa. Jadi orang-orang tuh lagi butuh apa. Karena dan semua orang tuh pas di era sekarang tuh bukan kayak zaman-zamannya film-film 2000-an atau apa di sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara apa COVID tuh semakin eskalasi semakin naik lagi tuh. Jadi semua orang tuh butuh banyak hal. Yang teman-teman harus fokus adalah kebutuhannya sesuai dengan apa yang kita mampu menurut saya. Jadi sederhananya kamu pengennya di usaha apa itu dulu karena misalkan nih saya mau usaha laundry semua orang pasti punya usaha laundry. Saya punya bisnis F&B, semua orang pasti punya bisnis F&B. Nah caranya adalah kalian mau bisnis apa dulu. Jadi saya itu selalu ngasih tips itu kalian bisanya apa dulu. Jadi bukan lihat kalau mungkin ada beberapa mentor atau beberapa tuh selalu ngelihat luarnya dulu baru ke dalam. Jadi dilihat dulu peluangnya apa, baru mereka tanyakan dirinya kalian mampu atau enggak. Nah, kalau saya kebalikannya. Kalau saya tanya dulu diri sendiri kalian tuh mampunya apa, sukanya apa dan sebagainya. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi misalkan nih si tadi apa namanya lupa. Yang sampai tadi Muhammad Faris, misalkan Muhammad Faris sukanya apa. Itu dulu menurut saya yang harus dibangun. Berikutnya baru riset. Sederhananya meriset sesuatu hal itu adalah kalau banyak pemainnya. Mungkin kalau misalkan tahu teman-teman tahu Red Ocean, Blue Ocean, kalau banyak teorinya di kampus tuh Red Ocean tuh yang sudah penuh, Blue Ocean tuh yang masih jarang pemainnya. Kalau saya condong ke Red Ocean. Jadi misalkan nih contoh ya, Faris itu mau bisnis laundry misalkan ya. Kamu punya passion nih punya laundry, udah tahu resource-nya, sumbernya di mana dan sebagainya, udah tahu nih passionnya. Terus cek cek data karena kan kalau by data kalian tinggal ketik di Google search itu teman-teman bisa dapetin data banyak hal. Ujungnya bingung. Cara praktis sederhananya adalah lihat laundry-nya itu banyak nggak di luar sana. Oh, ternyata banyak. Kalau banyak berarti kebutuhannya ada. Oke, itu yang pertama. Jadi itu udah menuju. Jadi jangan sampai yang lain tuh nggak ada bisnis laundry, kalian sendiri bikin bisnis laundry. Zaman dulu kayaknya worth it, zaman sekarang tuh nggak worth it lagi. Zaman sekarang tuh lihat kompetitor semakin banyak kompetitor tuh kalian masuk tuh dengan market dan bisa. Jadi udah tidak perlu edukasi market lagi, jadi hemat biaya. Nah, itu yang harus kalian ambil. Itu contohnya. Kenapa Grab itu cepat masuk di Indonesia? Karena edukasi itu dari Gojek. Jadi Gojek udah sangat luar biasa keluarin duit, Grab masuk. Marketnya udah tahu udah terbentuk. Itu contohnya. Jadi Faris mau bikin laundry, kasih lo tahu laundrynya. Oh, banyak nih. 1 kilometer ini isi laundrynya ada 20. Itu masuk itu jadi 21. Nah, kita masuk itu, kamu harus cari diferensiasi dirimu apa. Misalkan contoh, oke, kalau yang lain itu laundrynya itu semuanya umum. Oh, misalkan nih, oh, laundry rumah tangga dan sebagainya. Misalkan kamu laundry spesialis karpet, karpet, sejadah, lagi ya. Ya, yang sejenis itu atau laundry spesialis gorden. Itu perbedaan USP-nya ini selling proposition lebih lebih apa? Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik saya. Ya, itu caranya. Kalau saran saya begitu aja. Jadi lebih praktis dan sederhana seperti itu. Mungkin ini kontradiktif sama beberapa yang lain, tapi yang tadi saya bilang, saya bukan edukator, saya bukan pengajar. Apa yang saya sampaikan itu adalah praktek aja. Jadi bisa bisa contoh seperti itu ya. Apalagi apalagi ya. Oke, ini ada Kak. Surabaya, kalau Surabaya itu kayaknya bagus di F&B bagus. Kan Surabaya kan kota besar, harusnya semuanya punya opportunity. Jadi tinggal kamu masuk itu aja nih, Paris. Semoga bermanfaat. Ini ada beberapa lagi Kak di kolom komen. Oke, Ada Kak Alvenia. kalau saya jawab ya. Saya mau tanya lebih bagus branding lewat cerita storytelling atau kita lebih fokus ke produk yang kita mau jual. Storytelling, Alesenia, itu penting. Tahu parfum human? Parfum human itu tuh salah satu produk yang punya storytelling sangat-sangat bagus. Kenapa? Orang Indonesia tuh suka diceritain. Orang Indonesia tuh nggak suka baca, orang Indonesia tuh suka mendengar. Ya sekali lagi
gue bilang orang Indonesia tuh nggak suka baca, orang Indonesia tuh suka mendengar, orang Indonesia tuh suka diceritain. Kenapa? Karena dari kecil kita suka didongengin, makanya kita tuh suka yang drama-drama, yang dramatis-dramatis, yang complicated. Nah, itu orang Indonesia suka tuh, begitu-begituan tuh. Sedih-sedih, haha, itu orang-orang suka Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia suka seperti itu. Kalau kalian coba di luar negeri itu nggak cocok. Tapi kalau di Indonesia itu bisa. Orang saya cerita, kuatin di ceritanya. Kamu mau cerita apa tentang produk itu insya Allah akan lebih powerful dibandingkan kamu ngejual produk itu aja dan benefit-benefitnya. Semoga bermanfaat, Alevenia. Oke, Adi makasih Kak. Nugroho. Yang bahkan nih Adi Nugroho nih. Kak, saya izin tanya, saya kan biasa jual barang-barang seperti fashion, makeup, skincare, dan lain yang biasa saya beli dengan harga flash sale di Shopee, bagus. Lalu produk tersebut saya jual kembali dengan harga tinggi, good, namun masih di bawah harga toko aslinya. Oh ya, karena flash sale ya. Biasanya produk tersebut saya pasang di Shopee dan biasanya juga saya menggunakan iklan di Shopee, tapi kenapa setelah iklan seperti tidak ada yang menarik untuk membeli ya? Saya juga ada akun Instagram toko saya dan biasanya juga posting produknya di situ dan saya promosi lewat Instagram karena saya tidak. Oke, coba Adi Nugroho ketik dong di chat eh, akun Instagramnya apa dan akun Shopee-nya apa. Supaya nanti saya coba bisa cek juga. Karena tadi saya bilang pas saya sama Dimas yang tadi saya bilang di era sekarang itu tuh orang tuh nggak mau beli sesuatu hal kalau orang tuh nggak tahu siapa yang menjual. Itu ya. Kalau misalkan orang itu akan membeli sesuatu kalau dia tahu siapa yang menjual produk itu lebih bikin keras. Jadi bisa jadi tokomu itu tuh tidak membangun trustnya orang. Kamu ngejual banyak hal, tadi misalkan fashion, make up, skincare, dan lain-lain sebagainya terlalu banyak. Saran saya fokus ke satu bagian aja. Fashion kah, make up kah, skincare kah. Kalau misalkan fokus ke skincare, skincare tuh fokus lagi tuh. Skincare-nya mau yang mana nih? Mau yang day cream, night cream, sunscreen, apalagi ya, serum. Oh, mungkin misalkan kamu tokomu spesialis skincare serum, misalkan itu ya. Oke, itu tuh. Jadi isi tokomu tuh semua brand, tapi isinya serum semua. Habis itu baru ngebangun trustnya tuh. Saya lebih ke sana. Jadi bisa jadi orang tidak mau kamu iklankan dan sebagainya, tapi kalau orang nggak percaya sama tokomu, sama yang kamu jual, akan jadi masalah juga. Bisa jadi terlalu banyak produk juga orang nggak mau nih, karena toko ini mau jual apa sih? Nah, banyak orang sekarang seperti itu. Jadi jualan jualan baju, jualan make up, jualan skincare, jangan jualan siapa si Adi jualan order dari mobil, dari motor bisa jadi kan. Hal gitu orang saya lebih niche aja. Skincare tadi, skincare lebih lebih spesifik. Skincare serum. Berarti kamu punya toko Shopee spesialis skincare serum. Semua brand kamu jual di sana. Jadi kamu cari-cari tadi karena metodenya udah bagus. Jadi kamu cari-cari tuh flash sale brand-brand gede serum semuanya. Oh, misalkan nih Wardah serum ambil. Apalagi apa skin serum ambil, ambil, ambil. Kamu jual lebih murah. Itu untung insya Allah. Daun stop. Itu ya. Nah, ini saran saya sih, Adi. Jadi saran saya lebih spesifik aja. Bisa jadi tokomu tuh nggak ngebangun trustnya orang. Jadi kamu mengeluarkan produk banyak aja, kalau gak ada apa yang diminta gua ada, itu tidak bisa common lagi di era sekarang. Jadi lebih spesifik lagi. Kamu cari yang emang dari tokomu itu mana yang sering terjual. Bisa jadi, oh ternyata yang sering terjual tuh fashion misalkan nih. Oke, fashion tuh apa aja yang sering terjual? Oh fashion tuh terjual sebenarnya hijab. Ya udah kamu hijab aja sih semuanya. Saya lebih lebih ke sana seperti itu karena orang agak sulit untuk terlalu general tokonya nggak menarik dan tidak membangun trust. Semoga bermanfaat untuk Adi Nugraha. Oke, mungkin itu dari saya. Sudah mau jam